Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang tanggapan konsumen terhadap bauran pemasaran produk Tibrik. Perkenalkan, saya sebagai Zawadul Firdausiah dengan MPM 2190103234 dan teman saya Soraya Nur Syifa dengan MPM 219010324047. Tarisa Dafa Maulidia dengan MPM 219010324054. Muhammad Ali Yahya Afisena dengan MPM 218010329095. Latar belakang perkembangan dunia bisnis saat ini dapat dikatakan maju dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bermunculan, juga dikarenakan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin besar dan bermacam-macam. Menurut penelitian Sinta tahun 2011, perencanaan taktis ini menggunakan konsep bauran pemasaran atau marketing mix yang merupakan perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran. Kondisi yang dapat dilihat saat ini adalah masyarakat yang sibuk dan lelah dengan kegiatannya sehari-hari. Hal ini mendorong mereka untuk membeli minuman yang praktis dan siap saji. Salah satu minuman yang praktis yang lagi digemari oleh masyarakat adalah Tibrik. Banyaknya pilihan outlet minuman siap saji membuat konsumen memiliki beberapa pertimbangan untuk membeli minuman siap saji. Beberapa pertimbangan tersebut diantaranya adalah kualitas yang disajikan, varian minuman yang beragam, suasana outlet, serta fasilitas pendukung lainnya. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap bauran pemasaran produk Tibrik. Metodologi penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 sampai 24 Oktober 2021 melalui Google Form. Data yang dikumpulkan berupa data primer. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 51 responden. Selanjutnya ada pembahasan bauran pemasaran. Pengertian dari bauran pemasaran yakni strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Fungsi, salah satu fungsi bauran pemasaran adalah untuk membangun merek dan mencapai target penjualan. Marketing mix 4P. Sesuai dengan pernyataan menurut Kotler, bauran pemasaran adalah strategi yang terdiri dari 4 elemen utama, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang pertama ada produk. Di sini ada kolom dari hasil Google Form yang telah kita sebar. Ini ada yang pertama ada mengetahui produk, minat pembeli, kualitas produk, varian rasa, dan cita rasa. Untuk responden yang setuju dan sangat setuju telah mengetahui produk minuman Tibrik berjumlah 49 responden karena minuman ini selalu mengikuti tren pasar sehingga mudah dikenal masyarakat. Terus responden yang setuju dan sangat setuju jika minuman Tibrik banyak diminati masyarakat berjumlah 38 responden, di mana 25 responden memilih setuju dan 13 responden memilih sangat setuju karena minuman ini memiliki karakteristik produk yang diinginkan konsumen, yaitu ada better, cheaper, dan faster. Ada responden yang memilih setuju dan sangat setuju tentang kualitas produk Tibrik berjumlah 46 responden karena minuman ini disajikan dengan higienis, porsi yang pas, penampilan produk yang menarik. Baik, saya akan melanjutkan untuk harga. Untuk harga produk, indikator setuju ada 30, sangat setuju ada 16, tidak setuju ada 4, jumlahnya yaitu ada 51 responden. Responden yang memilih setuju dan sangat setuju dengan harga yang sangat terjangkau yang diberikan minuman Tibrik berjumlah 46 responden. Harga yang murah menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat pembeli.
tempat. Untuk outlet yang strategis, indikator setuju ada 35, untuk sangat setuju ada 15, untuk tidak setuju ada 1. Jumlahnya yaitu ada 51. Untuk kebersihan outlet, untuk indikator setuju ada 28, untuk indikator sangat setuju ada 20, untuk indikator tidak setuju ada 2. Jumlahnya yaitu 51. Responden yang setuju dan sangat setuju dengan outlet yang strategis dan mudah dijangkau berjumlah 50 responden. Hal ini membuktikan selain harga yang terjangkau murah, lokasi juga sangat mempengaruhi kebutuhan pembelian minuman T-Brick. Responden yang setuju dan sangat setuju dengan kebersihan outlet minuman T-Brick berjumlah 48 responden. Untuk promosi, pelayanan karyawan, indikator setuju ada 31, sangat setuju ada 14, tidak setuju ada 1, jumlahnya yaitu ada 51. Untuk informasi produk, untuk indikator setuju ada 32, untuk indikator sangat setuju ada 18, untuk indikator tidak setuju ada 1. Jumlahnya yaitu 51 responden. Yang ketiga ada penggunaan jasa online. Indikator setuju ada 26, indikator sangat setuju ada 24, dan indikator tidak setuju ada 1. Jumlahnya yaitu 51. Untuk indikator akses pembayaran, indikator setuju ada 29, sangat setuju 17, tidak setuju ada 5. Jumlahnya yaitu 51. Responden yang setuju dan sangat setuju dengan pelayanan yang diberikan minuman T-Brick berjumlah 50 responden karena pelayanan yang diberikan cepat dan ramah terhadap konsumen. Responden yang setuju dan sangat setuju dengan promosi yang dilakukan minuman T-Brick berjumlah 50 responden. Banyaknya promosi yang dilakukan oleh minuman T-Brick, maka semakin banyak konsumen yang tertarik untuk membeli minuman T-Brick. Responden yang setuju dan sangat setuju dengan penggunaan jasa online berjumlah 50 responden karena lebih memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk T-Brick tanpa harus keluar rumah. Responden yang setuju dan sangat setuju dengan akses pembayaran yang beragam berjumlah 46 responden yang memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari karakteristik kuesioner, sebagian besar atau hampir separuh sampel penelitian mahasiswa atau pelajar dengan persentase 92,2% dan responden lainnya seperti karyawan, pedagang, guru, dan ibu rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa responden yang mengisi kuesioner masih pelajar atau mahasiswa yang berumur 21 sampai 30 tahun. Dari hasil tabel kuesioner kepuasan konsumen terhadap minuman T-Brick terdapat 12 pertanyaan. Responden yang mengetahui produk T-Brick sebanyak 49 orang dengan persentase sebesar 96,1% dan yang tidak mengetahui sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 8,9%. Responden yang pernah membeli produk T-Brick sebanyak 46 orang dengan persentase sebesar 90,2% dan yang tidak pernah membeli sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 9,8%. Dilihat dari segi varian rasa yang diberikan, terdapat 57% orang yang sangat setuju, 43,1% setuju, dan 5,9% tidak setuju. Dari segi harga yang terjangkau, ada 62,7% orang yang sangat setuju, 29,4% setuju, dan 7,8% tidak setuju. Cita rasa yang enak, ada 62,7% sangat setuju, 33,3% setuju, dan sisanya orang yang tidak setuju. Responden sebanyak 27,5% sangat setuju, 79,6% memilih setuju, dan sisanya memilih tidak setuju. Karyawan T-Brick ramah dan juga berpakaian rapi. T-Brick dapat dipesan melalui aplikasi ojek online. Mudah terdapat responden sebanyak 41,2% sangat setuju, 54,9% setuju, dan sisanya tidak setuju. Outlet yang strategis terdapat 29,4% sangat setuju, 68,6% memilih setuju, dan sisanya memilih tidak setuju. Terakhir ada saran. Saran penulis untuk produk T-Brick sebaiknya agar bisa menambah varian dan inovasi baru serta meningkatkan kualitas pelayanan produk. Serta alangkah lebih baiknya jika memaksimalkan penjualan dengan melakukan promosinya lebih baik lagi. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.